Miwa adalah seorang ibu rumah tangga. Ia mempunyai kecintaan dengan berbagai jenis burung. Maka dari itu ia mempunyai satu burung peliharaan yang menjadi teman curhatnya di rumah. Malam itu ia sedang mempersiapkan hidangan untuk tamu-tamu kantor suaminya yang akan berkunjung ke rumah demi menjaga relasi dan karir suaminya. Di depan orang lain, suami Miwa yang bernama Hiroki bersikap sangat baik, tapi sikapnya berubah ketika hanya tinggal mereka berdua. Hiroki bersikap dingin dan berkata kasar terhadap Miwa, bahkan menyalahkannya ketika Miwa salah menyebut nama salah satu temannya. Miwa selalu terlihat tegar dan senyum merespon suaminya. Namun hal itu malah membuat Hiroki tidak nyaman. Miwa mempunyai ibu yang sedang dirawat di rumah sakit. Hingga suatu hari teman Miwa yang bernama Makoto datang berkunjung bersama anaknya. Ia memberitahu bahwa ia baru saja selesai bercerai dengan suaminya dan mengundang Miwa untuk mengunjungi upacara pembukaan toko usahanya yang baru. Melihat anak laki-laki temannya, Miwa kepikiran untuk mempunyai anak. Mungkin hal itu bisa memperbaiki hubungannya dengan Hiroki. Malam harinya Hiroki pulang larut malam dengan suasana hati yang tidak baik. Miwa sudah mempersiapkan makan malam berat dengan niat membuka obrolan serius mengenai rencana mempunyai momongan. Namun lagi-lagi Hiroki merespons sambutan Miwa dengan dingin. Hal itu mengurungkan niat Miwa untuk membahasnya. Hiroki yang jengkel dengan senyuman palsu Miwa pun langsung meninggalkannya tanpa memakan masakan Miwa. Pagi harinya Hiroki terlihat tidak sehat. Miwa menyarankan untuk mengajukan cuti tapi Hiroki menolaknya. Ia menanyakan kembali tentang obrolan apa yang akan Miwa bahas semalam. Sebenarnya Miwa enggan membahas hal tersebut di situasi yang tidak nyaman. Namun karena Hiroki tidak suka basa-basi, akhirnya Miwa membahas tentang keinginannya mempunyai seorang anak. Mereka sudah 5 tahun menikah. Menurut Miwa sudah saatnya mereka mempunyai momongan. Hiroki tidak menanggapi topik tersebut tapi malah marah karena Miwa sudah membuang waktunya. Lalu Hiroki terburu-buru meninggalkan Miwa. Di kantor, Hiroki mendapatkan masalah karena salah satu dokumen pekerjaannya yang penting ketinggalan di rumah. Ia menghubungi dan menyuruh Miwa untuk mengantarkan dokumen tersebut. Namun karena Miwa sedang di jalan menuju toko temannya, Miwa pun merasa keberatan. Mendengar jawaban Miwa, Hiroki menunjukkan sikap kekecewaannya dan langsung menutup teleponnya. Miwa yang takut membuat Hiroki kecewa pun kembali untuk mengambil dokumen tersebut di rumah dan menuju ke kantor. Sebelumnya ia tidak pede dengan pakaiannya lalu menggantinya. Sesampai di kantor Hiroki, Miwa tidak langsung menuju resepsionis namun mencoba menghubungi Hiroki langsung. Tapi malah mereka bertemu di lobi. Hiroki bersama dengan rekan kerjanya menyapa Miwa yang sedang membawa dokumen Hiroki. Bukannya berterima kasih, tapi Hiroki malah menyalahkan Miwa yang terlambat mengantarkannya. Sehingga ia harus meminta bantuan rekannya untuk membuat salinan. Lalu ia mengomentari pakaian Miwa yang tidak pantas. Miwa sangat sedih dengan hal tersebut dan melamun sepanjang perjalanan hingga ia lupa untuk turun di halte tujuan. Mau tidak mau ia harus mengikuti perjalanan ke pemberhentian selanjutnya. Miwa turun di halte dekat dengan perpustakaan yang mengingatkan dia pada masa-masa masih remaja. Lalu ia masuk ke perpustakaan dan mengambil buku kesukaannya yang sudah lama ia tidak baca, yaitu buku ensiklopedia tentang burung. Keasikan membaca, Miwa kaget dengan suara seorang pria yang memanggil namanya. Ternyata pria tersebut adalah teman masa remajanya yang bernama Ryo Fuyutsuki. Miwa lebih tua 2 tahun dari Fuyutsuki, namun Fuyutsuki bersikap sangat santai dengan senpainya, dan hal itu tidak berubah sampai sekarang. Mereka pun saling mengobrol menanyakan kabar dan pekerjaan masing-masing. Fuyutsuki bekerja di sebuah perusahaan bersama temannya. Perusahaan tersebut adalah impiannya dan Fuyutsuki belum menikah. Lalu Miwa menceritakan bahwa ia seorang ibu rumah tangga. Fuyutsuki memberikan sebuah produk yang dikelola oleh perusahaannya, yaitu sebuah coklat. Mereka pun asik mengobrol. Miwa juga menunjukkan burung peliharaannya, salah satu hal impiannya yang sudah terwujud hingga mereka lupa waktu. Setelah tersadar, mereka langsung berlari terburu-buru untuk mengejar jadwal bis terakhir. Untungnya masih tepat waktu. Sebelum berpisah, Fuyutsuki memberitahu bahwa minggu ini adalah minggu terakhir ia berada di Jepang. Rencananya, Fuyutsuki akan terbang ke Afrika untuk membuka sebuah sekolah. Miwa yang mendengarnya ikut merasa senang. Bus pun datang lalu mereka berpisah. Setelah sampai di rumah, Miwa buru-buru untuk memasak karena ia sudah terlambat untuk makan malamnya sampai suaminya pulang. Hiroki merespon dengan nada kecewa. Setelah Hiroki tertidur, Miwa yang sedang merapikan tasnya baru tersadar nama dan logo perusahaan Fuyutsuki, yaitu berbentuk burung. Lalu ia membuka buku ensiklopedia tentang burung. Tidak sengaja saat ia membuka lembar demi lembar, air matanya menetes. Ia teringat saat awal Hiroki sangat perhatian dengan dirinya, bahkan ketika ia menangis, Hiroki ikut menangis bersama. Namun sekarang berubah, ketika Miwa menangis, ia harus menangis sendirian. Miwa berusaha tegar menjalaninya. Miwa juga teringat masa lalunya saat masih remaja. Ia lahir dari keluarga miskin, ia selalu sedih dengan hal itu.
Namun ketika bertemu Fuyutsuki, hidupnya lebih berwarna. Fuyutsuki suka menghibur dirinya ketika ia sedih, namun sekarang sudah tidak ada lagi yang bisa menghiburnya. Sementara itu, Fuyutsuki juga mulai berharap bisa bertemu Miwa kembali. Miwa mencoba membahas tentang anak dengan Hiroki kembali. Respon Hiroki masih sama, mencoba menghindari untuk tidak menjawab. Miwa mencoba tegas dengan membahas alasannya dirinya berhenti dari pekerjaan untuk menjadi ibu rumah tangga yang harusnya tidak masalah untuk memiliki anak yang menemaninya di rumah. Hiroki yang mendengarnya justru marah dan merasa bahwa ia sudah bekerja keras dan sudah memiliki semuanya, namun masih belum cukup buat Miwa. Hiroki memanipulasi dengan perkataannya agar Miwa merasa bersalah. Hiroki juga menuduh bahwa di belakangnya Miwa menertawakannya karena suka menjaga image di depan orang lain. Tentu saja hal itu tidak pernah terfikirkan oleh Miwa. Miwa tidak pernah memandang rendah suaminya. Hari pun berganti, Miwa yang kecewa dengan Hiroki mulai memutuskan untuk terbang bebas. Ia lalu menuju ke perpustakaan dengan niat awal melihat Fuyutsuki kembali. Ia tersadar dan merasa konyol dengan dirinya lalu meninggalkan perpustakaan. Fuyutsuki yang sepintas melihat Miwa pun memutuskan untuk mengejarnya sampai ke halte bus. Miwa terkejut dengan kedatangan Fuyutsuki. Sambil menyodorkan permen asam, Fuyutsuki mengajak Miwa untuk istirahat bersama. Mereka mengobrol di bangku taman sambil memakan permen asam tersebut. Fuyutsuki memahami bahwa Miwa sedang mempunyai masalah, lalu mencoba menanyakannya apa yang sedang terjadi dengan Miwa. Namun Miwa tidak ingin menceritakannya. Ketika Fuyutsuki sedang memakan permennya kembali, lalu dipinjamkan sapu tangan oleh Miwa untuk membersihkan tangannya, ia melihat rajutan di sapu tangan Miwa. Lalu Fuyutsuki meminta bantuan kepada Miwa. Ternyata Miwa diminta bantuan untuk membuat pembatas buku dengan desain rajutan untuk acara pasar loak. Miwa sangat ahli dengan hal tersebut. Sebagai rasa terima kasih karena sudah mengajaknya untuk berkontribusi, Miwa memberikan sebuah pembatas buku dengan desain bulu burung berwarna biru. Fuyutsuki sangat senang menerimanya dan memberitahu bahwa acara pasar loak besok adalah kegiatan terakhirnya di Jepang dan akan terbang sehari setelah acara tersebut. Di rumah, Hiroki melihat selebaran tentang pasar loak. Ia lalu menanyakan apakah Miwa ada rencana pergi ke suatu tempat esok hari. Namun Miwa menjawabnya dengan tidak ada. Hiroki mulai curiga dengan Miwa. Waktu acara loak pun tiba, Miwa dan Hiroki melakukan tugasnya masing-masing. Dan ternyata Hiroki datang mengecek lokasi pasar loak untuk mencari Miwa. Ketika ia mulai masuk, tidak sengaja bertemu dengan Fuyutsuki yang menawarkan untuk mencicipi sebuah kopi. Lalu Hiroki menemukan Miwa dan melihatnya terlihat lebih ceria. Ia pun lalu meninggalkan tempat tersebut. Acara pun selesai dengan sukses. Fuyutsuki pun lega kali ini ia bisa berpamitan dengan benar kepada Miwa karena waktu terakhir mereka berpisah tidak dengan kondisi yang baik. Fuyutsuki juga mengungkapkan bahwa Miwa adalah wanita yang spesial bagi dirinya dan cinta pertamanya. Mereka lalu berpamitan dan berpisah. Miwa mulai merasakan kesedihan bahwa ia tidak akan bertemu dengan Fuyutsuki kembali. Sampai di rumah, Hiroki melihat Miwa dengan ekspresi murung dan sedih. Sangat berbeda saat ia melihatnya di pasar loak. Selesai menyiapkan makanan, Hiroki memeluk Miwa dari belakang lalu meminta maaf kepada Miwa. Miwa kaget dan heran dengan sikap Hiroki, lalu mencoba membahas yang lain, namun Hiroki sudah tidak peduli dan memeluk Miwa kembali. Hiroki memaksa Miwa untuk bercocok tanam. Pagi harinya selesai bercocok tanam, Miwa meninggalkan rumah lalu menuju ke taman perpustakaan dengan tatapan kosong. Saat ia duduk sambil melamun, ia dikagetkan dengan suara yang mencurigakan. Saat dilihat, ternyata Fuyutsuki sedang mencoba membobol pintu perpustakaan. Miwa yang terkejut menegur Fuyutsuki karena hal tersebut adalah ilegal, lalu menanyakan alasannya. Fuyutsuki sedang mencari harta karun yang ia simpan di salah satu buku di dalam perpustakaan tersebut. Mereka pun lalu mencari bersama. Miwa tidak sengaja yang menemukannya terlebih dahulu. Ternyata barang tersebut adalah pembatas buku lama milik Miwa yang Fuyutsuki curi dulu dari Miwa. Fuyutsuki sengaja menyembunyikannya untuk dijadikan harta karun, tapi malah ia tidak bertemu Miwa kembali waktu itu. Lalu ia mengembalikannya kepada Miwa. Miwa terdiam beberapa saat, lalu menyuruh Fuyutsuki untuk diam. Karena setiap mendengar suara Fuyutsuki dan melihat dirinya, hati Miwa selalu berdebar. Ia sadar bahwa hal itu adalah salah. Dan ia juga sadar bahwa hatinya sekarang sedang terluka sangat dalam. Miwa masih memendam rasa cinta kepada Fuyutsuki, lalu meminta tolong kepada Fuyutsuki untuk mengobati lukanya saat ini. Mereka lalu berpelukan dan berciuman. Lalu mereka berpindah lokasi untuk bercocok tanam. Setelah selesai, Fuyutsuki mengembalikan pembatas buku milik Miwa yang lama dan akan menyimpan pemberiannya yang baru. Mereka membuat janji akan bertemu kembali setelah Fuyutsuki menyelesaikan proyeknya dan kembali ke Jepang. Waktu berlalu, Miwa dan Fuyutsuki saling berkomunikasi dan mengirimkan kabar.
Ketika Miwa sedang menyiapkan masakan, ia merasakan mual, lalu dengan segera memeriksakannya ke dokter. Ternyata Miwa sedang hamil. Miwa belum berani menceritakannya kepada Hiroki. Ia memutuskan untuk tes DNA janin yang ada di kandungannya terlebih dahulu. Di waktu yang sama dengan hasil tes DNA yang keluar, muncul berita tentang kebakaran di Afrika. Dan salah satu korbannya warga Jepang yang bernama Ryo Fuyutsuke. Miwa shock mendengarnya lalu berjalan pulang sambil hujan-hujanan. Ternyata hasil dari tes DNA tersebut adalah tidak cocok dengan Hiroki. Artinya Miwa mengandung anak Fuyutsuki. Ia memutuskan untuk melahirkannya. Sampai di rumah, Hiroki khawatir dengan kondisi Miwa yang terlihat murung dan basah kehujanan. Lalu ia dikagetkan karena diberitahu bahwa Miwa sedang hamil anak Hiroki. Miwa sadar bahwa dirinya adalah wanita yang jahat.